Tuhannya Adam cuma satu, Tuhannya Musa cuma satu, Tuhannya Daud cuma satu, Tuhannya Yesus cuma satu, Tuhannya Kristen tiga dong. Kalian itu umat poligami Tuhan. Adalah lebih baik poligami istri daripada Tuhan yang dipoligami. Sadar nggak kalian itu? Sadar nggak? Kalau nggak sadar, coba nanti ke apotik beli Bodrex. Mudah-mudahan Anda bisa sembuh. Demikian. Perihal poligami sering dijadikan alasan oleh mereka untuk menjatuhkan citra Islam. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana para apologet Islam membuktikan dengan data bahwa Yesus pun terbukti berpoligami yang memiliki 2 istri dan keturunan. Namun yang menarik, mereka menertawakan Islam karena membolehkan poligami memiliki lebih dari 1 istri. Sementara mereka sendiri justru mempraktikkan poligami ketuhanan, yakni mempunyai lebih dari 1 Tuhan. Sekarang, menurut Anda, mana yang lebih masuk akal? Poligami istri atau poligami Tuhan? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Oke, kita gaspol lagi. Kita bungkam si Suma ini. Suma mengatakan tadi, Islam datang kepada Nabi Muhammad untuk membimbing manusia, bla bla bla, dan bla bla bla. Nggak urus. Nggak urus. Itu imanmu. Itu nabimu. Emangnya gue pikirin. Itu imanmu dan nabimu. Kita hanya bisa menghargai. Tapi kita tidak boleh juga dipaksakan untuk mempercayai apalagi mengimani. Nggak ada, tidak boleh. Kenapa? Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab tidak pernah dibahas satu kali pun, satu kata pun nubuatan yang bernama Ahmad. Tidak ada di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena nubuatan yang bernama Ahmad hanya di dalam Taurat dan Injil Isa. Bukan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi tidak ada tentang Nabi Muhammad dan Islam. Saya minta dari firman Allah yang tanpa campur tangan manusia. Terus juga, Anda juga tidak pernah menjawab mana dalil dalam Al-Quran Nabi Isa itu menikah. Anda tidak menjawab sama sekali. Mana dalilnya. Udah lebih dari 1 jam Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya. Juga tadi saya juga minta, bawakan dalilnya mahar. Ketika Nabi Muhammad Anda menikahi Siti Khadijah, maharnya apa? Syaratnya bagaimana? Di dalam Al-Quran Anda, itu firman Allah. Bawakan juga ayatnya ketika Nabi Muhammad Anda menikah. Syarat-syarat di dalam Al-Quran ketika menikahi Saudah. Bawakan ayatnya di dalam kitab Al-Quran Anda. Anda juga tidak bisa membawakan ayat di dalam Al-Quran Anda. Anda hanya bisa nyerocos tanpa dalil, tanpa data. Yohanes 19 ayat 28 dengan jelas tadi sudah dibacakan oleh host Yusuf yang meminta kepada Pilatus, bukan Maria, artinya Anda telah berdusta. Kias 51 ayat 10, terkutuklah orang yang berdusta. Anda berbicara tanpa konteks ayat-ayat Alkitab. Saya menampilkan data dari ayat Alkitab, Yohanes 19 ayat 28, bahwa Yusuflah yang meminta kepada Pontius Pilatus, bukan Maria. Terus, nah bagaimana bisa memenuhi bumi kalau bukan poligami? Zaman dahulu, anak-anak para raja dan semua orang itu aja sudah banyak. Kita nggak usah bilang 10 atau 3 atau 11 ya. 1 orang 3 anak saja sudah memenuhi bumi. Kalau dari zaman dahulu tanpa harus berpoligami. Kalau di dalam kekristenan, poligami di dalam keislaman urusanmu. Emang gue pikirin. Lu mau poligami, mau urusanmu. Mau punya istri 3, 4, 5, mau 11. EGP emang gue pikirin. Tetapi jangan poligami yang ada di dalam iman Anda paksakan ke dalam kekristenan untuk menyetujui. Jangan. Apalagi untuk melakukannya seperti dalam ranah iman Anda. Itu iman Anda. Silakan poligami, tapi jangan memaksa Kristen untuk membenarkan poligami di dalam keislaman menurut ranah Kristen. Nggak bisa. Kristen hanya bisa menghormati, itu ranahmu, silakan Anda mau poligami. Terus yang tadi berkata, lihatlah itu adalah
ajaran Kristen yang tentang zina, termasuk dari Amsal, bla 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 bla. Anda telah memframing, Anda telah melanggar undang-undang, Anda telah menafsirkan kitab orang lain dengan sembarangan. Bagaimana kalau Al-Qur'anmu saya tafsirkan dengan seenak udah saya? Nah ya, sebentar saya tunjukkan data ini. Teman-teman, baiklah ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Amin. Kalau di mana ayatnya bahwa Yesus kawin? Ada ayatnya Pak Amin. Tenang ya Pak Amin ya. Kita lihat di dalam Quran surat A'rad ayat 38, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Di dalam Islam ada 5 Rasul Ulul Azmi. Ada Noah, Abraham, Moshe, Yehoshua, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa atau Nabi Yesus termasuk dari salah seorang Rasul yang digambarkan berpoligami, saudara, bukan hanya menikah. Nah, lalu ada nggak ayat pendukung yang lain? Bukan hanya Quran surat A'rad ayat ke-38, teman-teman bisa lihat juga di dalam Quran surat Al-Imran ya. Quran surat Al-Imran ayat 36, saya bacakan. Ketika melahirkannya, dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia istri melahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya namanya Maryam atau Miriam alaiha shalom, serta memohon perlindunganmu untuknya. Jadi neneknya Yesus itu memohon perlindungan untuk siapa teman-teman? Untuk Bunda Maria. Untuk siapa lagi? Serta memohon perlindunganmu untuknya dan untuk anak cucunya dari setan yang terkutuk. Implementasi dari doa neneknya Yesus ini adalah salah seorang nabi yang ketika melahirkan tidak menjerit karena implementasi dari doa neneknya. Nah, ternyata dari nubuatan neneknya ini, karena perkataan orang-orang soleh terdahulu itu diijabah oleh Allah. Ternyata Maryam alaiha salam itu memiliki cucu. Nah, kita lihat di dalam kekristenan ada nggak cucu dari dari ini? Ada ternyata teman-teman ya. Di sini disebutkan Yesus Kristus ya, ini dari family tree ya atau pohon keluarga. Yesus itu ternyata berpoligami. Dia menikahi Maria Magdalena dan Kana. Nah, cucu dari neneknya Yesus ternyata ada 3 orang, saudara. Yang pertama ini Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena. Anak yang pertamanya adalah Joseph, son of Christus. Lalu yang kedua anaknya itu adalah Justus. Lalu yang ketiga itu adalah Tamar. Jadi ada 3 anak dari Yesus. Yang pertama adalah Joseph, yang kedua adalah Justus, lalu yang ketiga adalah Tamar. Dalil dari mana, teman-teman? Ini dalil bukan dari orang Islam. Ini aja bule ya. Ini bule, namanya Cecilia Hogu. Ya. Dari mana Cecilia Hogu ini mengutip? Di sini ada dalilnya sebenarnya. Di sini nih. Nah ini, South Matthew bla bla bla, ini silakan di screenshot. Ini bukan asumsi dari saya pribadi. Nah, ternyata di sini Maria Magdalena menciumi Yesus, saudara-saudari yang terkasih. Saya tidak mau berasumsi juga, ada sebuah buku yang bagus, buku yang ada di hadapan saya dulu banyak ya di online shop, teman-teman. Ini bukunya. Ya, lagi-lagi buku ini adalah bukan ditulis oleh seorang teolog dari Kristen. Buku ini judulnya adalah Pernikahan Yesus. Ya, yang ditulis oleh Maggie Whithouse. Maggie Whithouse ini adalah seorang teolog yang ahli Yunani, ya. Tidak ahli terjemahan, tapi ahli Yunani. Ini data kekristenan, bukan data dari Islam. Oke, kita lihat nih, tapi objektif ya. Kita lihat saudara, kita lihat di sini di halaman ke-9. Perhatikan baik-baik saudara-saudari yang terkasih. Berbagai cabang Yudaism memiliki penafsiran sendiri-sendiri, baik terhadap Torah maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati adalah masalah kawin. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan.
uraian mengenai Torah, saudara-saudara yang terkasih, menyatakan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah, menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh, saudara. Lebih buruk lagi, dia tidak akan dianggap sungguh diterima oleh seorang Yahudi sebagai rabi, ya, oleh orang-orang Yahudi lainnya. Ini halaman 9, buku judulnya ini. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam buku itu konsensus orang Yahudi tentang perkawinan itu disepakati? Ya, ternyata Yesus di dalam hidup dan kehidupannya oleh orang Yahudi dipanggil rabi, saudara. Diterima sebagai rabi. Sedangkan syarat untuk menjadi seorang rabi adalah menikah. Makanya ada usia di mana di dalam Biblos, di dalam kekristenan itu dikatakan the losing years, tahun-tahun yang hilang. Kenapa orang, mohon maaf ya, kenapa kisah Yesus dari usia 12 tahun sampai 30 tahun tidak dicatat? Karena satu fase yang harus dilalui oleh fase pernikahan. Ada masanya, ya, masa terakhir sebelum menjadi rabi itu ada yang namanya rabi talmidim. Kalau di dalam kuliah kita itu bimbingan skripsi gitu ya, itu syaratnya harus kawin. Nanti saya akan buktikan. Nah, di buku yang tadi saya baca, kalau Yesus tidak kawin tidak akan diterima, bahkan tidak akan disebut rabi. Pertanyaannya, apakah Yesus diterima sebagai rabi? Kita lihat, ya, kita lihat Markus 12 ayat 32. Perhatikan saudara, lalu ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Saduki mengatakan kepada Yesus apa, saudara? Rabi, saudara. Guru. Nah, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibraninya, apakah betul Yesus dikatakan sebagai rabi? Saya bacakan ya. Ini adalah Injil Markus pasal 12 ayat 32. Ya, Amar Elau Hashofer, lalu berkatalah orang-orang ahli Taurat itu, Yapeh. Yapeh itu betul atau cantik atau perfect gitu ya. Yapeh Rabi. Betul sekali, ini tulisannya ya, res, ada fatah, kemudian ada hirik, ya, Rabbi. Betul sekali Rabbi. Ternyata orang-orang ahli Taurat menyebut Yesus adalah Rabbi. Sedangkan syarat mutlak seorang disebut Rabbi adalah kawin. Saya bacakan secara lengkap. Amar Elau Hashofer Yafeh Rabbi. Emet, benar tuh. Ini emet ya. Benar. Amarta, apa yang kau kan, syehadhu wa in od milbado. Betul sekali guru bahwa dia itu esa, tidak ada yang lain kecuali dia, wahai Yesus. Dan ternyata memang betul yang dikatakan oleh Guru Dajuma ya, ajaran yang benar itu adalah ajaran yang menyembah Allah yang esa atau Allah Subhanahu wa taala yang esa. Tuh. Di dalam keyahudian, untuk menjadi guru sekolah harus kawin, saudara. Kalau tidak, ia akan dikucilkan atau yihud, atau dalam situasi kompromi lain, para ibu yang datang untuk mengantarkan anak mereka. Nah, lalu yang kedua adalah imam besar, saudara, atau imam agung. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Kita lihat apakah Yesus imam yang benar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Ternyata syarat syarat menjadi seorang rabi yang agung itu, saudara, kawin. Dan buah dari perkawinan Yesus dengan Maria Magdalena, dengan Lydia, ini dengan Maria Magdalena ya, punya 3 anak. Dan sekali lagi, website-website yang menyatakan Yesus punya anak, atau literasi dan referensi yang mengatakan Yesus kawinan poligami, itu bukan dari Islam, tetapi dari Kristen. Jadi datanya internal mereka sendiri ya, sangat jelas. Terima kasih. Ya, jadi Saudara Amin Wijaya ya, dari tadi saya katakan bahwa terkait dengan di dalam Islam
Anda nggak mau tahu katanya. Saya nggak mau tahu tentang Nabi Muhammad. Ya itu Nabi Muhammadmu itu. Tapi minta dalil. Itu dalam Al-Quran dijelaskan. Dalam surah An-Nisa ayat 129. Kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil. Tapi syaratnya harus adil. Ini artinya apa? Ini artinya suatu perintah yang dibuka kemudian ditutup. Kamu boleh poligami dengan syarat adil, tapi kamu tidak bisa adil, kamu tidak bakalan bisa adil. Itu artinya apa? Artinya bahwasanya dibuka tapi ditutup. Artinya monogami, bukan poligami. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Makanya satu-satunya agama yang memerintahkan cukup satu istri, saya katakan sekali lagi, cuma Islam. Boleh poligami, tapi harus adil. Tapi adil itu nggak bisa, berarti sama aja nggak bisa. Kalaupun ada di dalam kitab saudara itu larangan poligami misalnya, meskipun tak ada larangan menjadi gay, larangan menjadi lesbi, larangan menikah dengan binatang dan seterusnya, meskipun itu ada dalilnya di dalam kitab saudara. Satu, gereja-gereja membolehkan nikah sejenis. Itu. Kedua, dengarkan baik-baik. Ini di dalam kitab saudara. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Perintahnya memang jangan kamu berbuat dosa. Akan tetapi, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia, Yesus, adalah pendamai untuk segala dosa kita. Jadi saudara jangan khawatir. Kalau di dalam ajaran saudara itu berbuat dosa apapun, saudara tidak usah khawatir. Kenapa? Ada Yesus sebagai hilasmos. Hilasmos itu dalam bahasa Yunani artinya adalah penebus, pendamai yang menghapuskan. Jadi inti dari kitab saudara, jangan berdosa, jangan berzina, jangan poligami, jangan poliandri, jangan melacur, jangan mencuri, jangan. Tapi kalaupun kalian lakukan, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai apa? Pendamai. Gak perlu khawatir kalian, itu dalil, Bung. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan, nggak boleh, di Kristen itu nggak boleh. Jangan khawatir, kata kitab Anda. Karena kalau Anda melakukan dosa-dosa tersebut, ada Yesus sebagai pendamai. 1 Yohanes 2 nomor 2. Jadi mulai sekarang, tidak usah munafik, lakukan apa aja yang Anda inginkan. Toh ada Yesus sebagai pendamai. Dan itu dikatakan di dalam kitab saudara. Jadi nggak usah khawatir, saudara Amin Wijaya. Jangan munafik. Oh, saya nggak boleh poligami, saya nggak boleh berzina, saya nggak boleh ini. Kenapa nggak boleh rupanya? Berdosa. Tapi sudah pernah baca dalilnya 1 Yohanes 2 nggak? 1 Yohanes 2 nomor 2 nggak? Bahwa sekalipun kamu berdosa, jangan kamu takut, sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Baik dosa apa dosa apa dikatakan dalam kitab saudara, baik dosa kita maupun dosa dunia. Jadi kalau hari ini kita melihat orang Kristen, pendetanya, pastornya, apalagi pendeta-pendeta di gereja itu kedapatan ini dan itu, jangan khawatir. Ada Yesus sebagai pendamai. Itu Pak Amin Wijaya, sadarilah itu ya, bahwa memang ya jangan. Tadi di awal saudara mengatakan Yesus itu datang menggenapi. Jadi kalau sudah menggenapi, maka yang tadinya babi haram menjadi halal. Ini konsep dari mana, Pak? Yang dikatakan menggenapi itu menyempurnakan. Menyempurnakan itu melengkapi. Babi haram kok ketika digenapi jadi halal. Piye to, Mas? Itu yang ngajarin sopo. Yesus itu datang menggenapi hukum Taurat, artinya datang menegaskan, menekankan, menyempurnakan, bukan menghilangkan. Tapi itu wajar. Kalian kan bukan pengikut Yesus. Kalian itu pentuhan. Kalian itu pentuhan Yesus. Ingat bung, di kalangan Bani Israel akan muncul serigala yang nyamar Bani Israel. Ingat itu ya. Yesus mengatakan waspadalah terhadap serigala-serigala yang menyamar domba. Berarti ada non-Yahudi yang akan menyamar-nyamar sebagai Yahudi. Apakah Islam nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Apakah Hindu nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Apakah Buddha nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Yang nyamar seperti Yahudi adalah Kristen. Mengambil kitabnya Yahudi,
kemudian menganggapnya itu sudah dibatalkan dengan menjadikan Yesus sebagai tameng. Itulah kalian. Jadi kalau hari ini Pak Amin Wijaya lagi pingin makan daging manusia, makan aja Pak, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir Pak, karena ada Yesus sebagai pendamai. Dan itu di dalam 1 Yohanes 1 nomor 2, 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 dan seterusnya. Satu perikop Anda baca sekalipun, itu legalitas terhadap Kristen melakukan perbuatan apapun. Maka wajar Pak kalau seorang pendeta menikahkan manusia dengan anjing. Ada itu Pak di video. Kalau pendeta dengan jemaatnya semua pada telanjang ibadah di gereja, wajar. Wajar kalau seorang pendeta menikahkan laki dengan laki, wajar Pak. Karena di dalam kitab Anda ada legitimasi melakukan apapun itu. Karena ada Yesus sebagai pendamai. Selamat datang kepada kewarasan, mudah-mudahan Anda bisa sehat. Jadi sudah dibuktikan ya, Anda mengimani Yesus itu 100% manusia. Sebagai 100% manusia, pantas tidak Yesus itu menikah? Pantas. Jadi pantas kalau Yesus itu menikah. Jangan Banyak yang dilarang, menuding karena dia Islam juga karena manusia membolehkan 100%. poligami, Jangan egois seolah kalian. itu adalah bentuk penindasan. Padahal, dalam Islam, poligami diatur dengan syarat keadilan, bukan sembarangan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bang Zuma tadi. Ironisnya, mereka yang menuduh justru menganut keyakinan yang memiliki konsep Tritunggal, Tuhan tapi tiga. Bukankah itu semacam poligami ketuhanan? Lebih aneh lagi, sebagian dari mereka percaya Yesus adalah Tuhan, tapi sekaligus manusia. Dan ada teori yang menyebutkan ia menikah. Kalau ini benar, apakah mereka siap menerima fakta bahwa Tuhan mereka pernah menikah? Ya, sebagai seorang manusia, sangat wajar jika Yesus menikah. Apalagi dalam budaya Yahudi pada masa itu, pria dewasa umumnya memang menikah. Bahkan, untuk menjadi seorang rabi atau guru agama, salah satu syaratnya adalah sudah menikah. Namun sayangnya, menurut ajaran resmi Kristen, Yesus diyakini tidak pernah menikah. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah ajaran itu sesuai dengan konteks budaya dan tradisi masyarakat Yahudi saat itu? Jadi pertanyaannya sekarang, lebih masuk akal mana? Poligami manusia dengan aturan atau poligami ketuhanan tanpa logika?